Nama saya Khoirudin Habib, NIM 0403183164. Dan rekan saya Nursia, NIM 0403183182. Kami dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 7E dari Fakultas Usuluddin dan Studi Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Di video kali ini, kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Halal Bihalal untuk memenuhi tugas mata kuliah kajian tafsir Al-Quran Mu'amalah dengan dosen pembimbing Ustadz Farid Adenir LC MTH. Baiklah, mari kita simak penjelasannya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pengertian halal bihalal. Halal bihalal merupakan suatu kegiatan silaturahmi dan saling memaafkan. Halal bihalal merupakan risalah Islam. Memaknai halal bihalal tidak terbatas hanya pada saat hari raya Idul Fitri saja, namun dapat dilakukan kapanpun dan dimanapun. Istilah halal bihalal berasal dari bahasa Arab, namun istilah tersebut tidak bisa dipahami oleh orang Arab itu sendiri. Mengapa demikian? Hal itu dikarenakan halal bihalal hanya bisa ditemukan di Indonesia dan merupakan kreasi oleh orang Indonesia itu sendiri. Kata halal dari segi bahasa diambil dari akar kata halla atau halala yang memiliki berbagai bentuk dan makna sesuai dengan rangkaian kalimatnya. Secara bahasa, makna halla ialah menyelesaikan problem atau kesulitan, meluruskan benang kusut, dan mencairkan yang beku atau melepaskan ikatan yang membelenggu. Dengan demikian, makna halal bihalal dengan pendekatan linguistik ini akan memberikan sebuah pemahaman universal bahwa seseorang menginginkan adanya sesuatu yang mengubah hubungannya dari yang tadinya keruh menjadi jernih, dari yang beku menjadi cair, dari yang terikat menjadi terlepas atau bebas. Sebagaimana yang Allah terangkan dalam surah Al-A'raf ayat 199 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Khudhil afwa wa'mur bil ma'rufi wa'arid 'anil jahilin. Yang artinya, jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh. Berdasarkan ayat di atas, dapat dimaknai, meskipun amal ibadah seorang muslim sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun apabila orang tersebut mempunyai kesalahan terhadap orang lain, maka Allah tidak akan memaafkan dosanya, kecuali orang lain tersebut memaafkan dosanya. Keutamaan halal bihalal. Dosa seorang muslim hanya dapat terhapus dengan saling memaafkan antara sesamanya. Dan eksistensi tersebut bisa terwujud apabila terciptanya silaturahmi. Silaturahmi sendiri berarti mendekatkan diri kepada orang lain setelah sekian lama jauh dan menyambung kembali komunikasi yang selama ini terputus. Didasarkan rasa kasih sayang yang tercipta di antara mereka. Silaturahmi juga berfungsi menjadi salah satu jalan untuk menuju takwa dengan dasar perintah Allah yang termaktub dalam Quran Surah An-Nisa ayat 1, yang dimana bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta, dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Memaafkan kesalahan orang lain ini lebih utama dari sekedar menahan amarah. Setiap manusia dianjurkan untuk mudah memaafkan orang lain yang menyakitinya, tidak ingin membalas, dan tetap berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat. Dari sini, tentu yang mudah memaafkan adalah orang yang memiliki akhlak yang luar biasa. Dan yang diharap dari memaafkan adalah pahala di sisi Allah, bukan balasan dari manusia. Dengan adanya momentum halal bihalal, diharapkan umat Islam mampu melakukan maaf-memaafkan setiap harinya dan berlapang dada
dengan setulus hati. Hal ini berarti di dalam tradisi halal bihalal terdapat suatu ajaran yang telah diperintahkan oleh Nabi sesuai dengan petunjuk ayat Al-Quran dan hadis. Adanya tradisi halal bihalal diharapkan mampu membangkitkan setiap muslim untuk bersikap saling memaafkan antara sesama yang didasarkan benar-benar tulus dari hati, sehingga tradisi saling memaafkan ini terus berlanjut menjadi kebiasaan setiap waktu. Meskipun bukan pada waktu Syawal atau Hari Raya Idul Fitri. Di dalam Al-Quran, Allah juga menegaskan kepada hambanya untuk tidak bersikap marah, dengki, cuek, dan acuh tak acuh. Hal ini menunjukkan bahwa setiap muslim dianjurkan untuk saling memaafkan antara satu sama lain, agar terjalin keharmonisan antara sesama dalam bermasyarakat. Dan termaktub dalam Quran Surah An-Nur ayat 22 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wala ya'tali ulul fadli minkum wassa'ati ayyu'tu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah bahwa mereka tidak akan memberi bantuan kepada kerabatnya, orang-orang miskin dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah. Dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak suka bahwa Allah mengampunimu dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang? Dari ayat yang telah dibacakan, ayat ini menganjurkan manusia agar melakukan paling tidak dua hal kepada orang yang pernah berbuat salah. Yang pertama, al-afu, yaitu manusia harus memberikan maaf. Yang kedua, al-syafhu, yaitu manusia harus melapang dada. Dengan al-syafhu, manusia diperintahkan untuk bersikap lapang dada dengan menutup lembaran-lembaran lama dan membuka serta mengisi lembaran-lembaran baru dengan hati yang bersih. Dengan berdasarkan ayat ini, sebagian ulama berpendapat bahwa ada peringkat yang lebih tinggi dari al-afu, yakni tingkat al-syafu, yaitu memberikan kelapangan dada untuk orang-orang yang pernah berbuat dosa kepadanya. Dari penjelasan tersebut, kiranya dapat dipahami bahwa memberi atau menerima maaf belum cukup, tetapi seseorang harus melakukan al-safhu atau memberi kelapangan dengan simbol berjabat tangan. Seseorang yang melakukan al-safhu dituntut untuk melapangkan dadanya sehingga mampu menampung segala ketersinggungan serta dapat pula menutup lembaran lama dan membuka lembaran-lembaran baru. Sekian video penjelasan dari kami. Mohon maaf atas segala kekurangan. Apabila video ini dianggap bermanfaat, jangan lupa tekan tombol like. Dan untuk mendukung channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe. Assalamualaikum